Oke, balik lagi ke channel ini. Di video kali ini saya mau menyampaikan salah satu fitur yang jangan sampai kalian aktifkan di akun TikTok affiliate kalian. Karena ini udah banyak banget korbannya, karena terkesan seperti seller itu bakal ngebantu ngiklanin video-video kita untuk meningkatkan penjualan. Tapi di sisi lain itu fiturnya parah banget. Nah, ini kita bakal nonton video dari Om Ken, dan ini kalian harus mulai praktikinnya. Nanti sekalian saya bakal ngajarin gimana cara mengaktifkan fitur yang berbahaya ini. Menurut saya ini cukup haram fiturnya karena berbahaya banget untuk akun kita. Jadi kalau kalian sampai ngaktifin fitur ini, kalian nggak bakal dapat komisi, teman-teman. Oke, kita nonton ya. Barangnya sama, produknya sama, tapi komisinya beda. Yang satu 20%, yang satu 1%, Kak. Kok bisa? Sini saya jelasin, Kak. Bedanya, Kak, yang satu organik, yang satu diiklankan seller. Tapi sekarang seller tuh sudah bisa menurunkan komisinya, Kak. Karena ada fitur dari TikTok sebenarnya bagi seller untuk nurunin komisi ketika iklan. Jadi gimana menurut Ken? Ya sah-sah saja, Kak. Kalau cuma turunnya 50% ya. Misal komisi dia 10%, ketika dia iklankan, dia turunkan dia 5%. 5% ya kita buat iklan lah kayak cuman, Kak. Kalau 1% kakak mesti protes ke sellernya, karena itu udah gak masuk akal ya gitu ya. Karena ngapain sih iklan 9% gitu ya. Nah ini nih cara seller untuk menurunkan komisi Kak. Dia bisa setting ke 5, bisa setting ke 4, bisa setting ke 7, tapi dia pilih 1%. Jangan ya kayak nego sama si sellernya, jangan 1% lah. 7%, 5% oke ya gitu. Bisanya buat jadi iklan gitu kayak. Tapi ternyata kalau sellernya nggak mau, udah Kak matikan settingannya Kak. Oh tapi janganlah kayak saya share di storybook saya aja guys. Silahkan cek di bio Kak. Oke, cara mematikan fitur ini, teman-teman tinggal masuk ke ini ya, affiliate center. Nah, ini di akun kedua saya. Kemudian teman-teman tinggal pencetin ini. Pencet di sini. Nanti pengaturan privasinya bakal turun. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman pilih settingan privasi ya, privacy settings. Nah, ini teman-teman jangan sampai aktifin authorize seller to use affiliate videos in shop ads. Ini berbahaya banget teman-teman. Pokoknya jangan sampai kalian aktifin, karena ini bisa memberikan akses untuk seller menggunakan video kalian untuk mengiklankan produk mereka. Jadi nanti produknya bisa diganti, komisinya itu bisa diganti atau diturunin ke 0%. Ada yang terjadi seperti itu. Seller itu curang teman-teman, apalagi yang sering-sering ngechat kalian pakai bahasa translatean itu otaknya licik sekali. Jadi mereka itu cuma cari untung aja tanpa menghargai karya kalian, tanpa menghargai kerja keras kalian. Mereka maunya cuma dapat untung sendiri aja. Mereka itu emang harus dihindari. Dan seller-seller contohnya ya, yang udah di spread sama Om Ken itu kayak Enchen, kayak Kakimi, itu sebenarnya kalian jangan lagi promosiin produk mereka. Jadi kalau memang ada produk Enchen tapi dari seller lain yang mungkin bisa kalian percaya, kalian bisa promosiin. Cuman kalau kerjasama sama Enchen atau sama Kakimi itu saya udah blacklist ya, saya nggak mau lagi. Karena banyak banget seller yang kurang ajar seperti itu. Nah misalnya kayak video-video saya yang sekarang lagi naik ya, lagi FYP, terutama di tanggal saya buat video ini di tanggal 12, tepat dengan campaign 12-12. Itu ketika mau campaign, produknya itu tiba-tiba habis. Produknya itu tiba-tiba habis, stoknya habis, padahal beberapa jam sebelum produknya habis saya sempat ngecek itu. Sempat ngecek siapa aja yang di top selling, dan saya masih lihat stok produknya itu masih di 1290 sekian. Tapi kok tiba-tiba siangnya itu produknya itu udah habis gitu, udah sold out. Itu artinya seller itu nggak mau ngebayar komisinya. Mereka itu nggak mau ngebayar komisinya terlalu gede untuk bulan yang sama, karena video kita itu lagi FYP. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus bijak lagi milih yang namanya seller. Milih produk itu lebih bijak lagi. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya bekerja sama dengan brand-brand atau seller yang emang di Indonesia atau UMKM, atau mereka itu masuknya lewat jalur importir murni, contohnya kayak Mixio, contohnya kayak Pirelli Gibbs, contohnya kayak brand-brand Inbex itu udah bagus teman-teman. Tapi kalau dengan seller yang modelnya isi otaknya kayak ya Cina daratan itu mereka emang curang, mereka mainnya emang selicik itu teman-teman. Jadi mereka nggak menghargai sama sekali usaha kita buat ngebikin video. Jadi untuk fitur ini jangan pernah kalian aktifkan. Walaupun kalian dapat boost iklan gratis, walaupun kalian dapat bantuan traffic yang naik, itu kalian nggak dapat hasil apa-apa.
Kalian cuma dapat GMV-nya aja, tapi komisinya itu bisa 1-2% aja. Kadang ada yang 0% juga. Jadi emang selicik itu teman-teman. Jadi kalian jangan juga sembarangan ngasih kode. Ini kalian bisa tiru ini settingan saya. Ini kalian jangan pernah aktifin. Jangan pernah aktifin fitur haram ini. Karena ini cuma buang kerja keras kalian aja. Kalian nggak dapat apa-apa, sellernya dapat penjualan, komisi ke kalian cuma 1%. Kalian bayangin. Selicik itu orang-orang yang ngechat kalian manis di awal. Halo kak, saya tertarik dengan konten Anda, bisakah kita bekerja sama untuk promosikan produk Anda? Ketika produknya udah viral, mereka sesuka hati nih, nurunin komisi lah, kemudian produknya, stoknya dikosongin, dia create produk yang sama, tapi di etalase yang berbeda, kan sampah banget. Itu seller-seller yang harus di blacklist. Jangan bantu promosikan produknya. Seller-seller seperti itu tidak layak untuk diajak kerjasama. Jadi mulai dari sekarang kalian harus lebih selektif gitu. Pilih seller yang bisa dipercaya, yang gak curang, yang gak licik. Kayak Encen sama Kakimi itu udah 100% itu Cina daratan, licik banget. Cara bermain mereka itu sangat-sangat licik, dan itu merugikan para afiliator. Dan gak cuma Kakimi sama Encen aja ya, banyak banget sebenarnya, tapi nggak bisa saya sebutkan di sini. Dan makanya yang terjadi di akun saya, inilah salah satu seller yang terpercaya gitu. Yang kemarin video saya lagi FYP, tiba-tiba stoknya dia hilangin. Nah itu kan sampah banget. Kita udah capek-capek bikin videonya FYP, kita iklanin sendiri. Kemudian pas lagi FYP itu stoknya dikosongin gitu. Kenapa stoknya dikosongin? Itu mereka nggak mau bayar komisi. Mereka emang kikir, mereka emang selicik itu teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kemudian kalian juga jangan sembarangan ngasih kode ke seller. Terutama kalau kalian ngasih kode, misalnya ada seller nih, misalnya dari brand-brand tertentu, mereka pengen ngeboost video kalian, misalnya kita contohnya kayak ini. Nah kalau kalian udah dimintain kode itu, jangan kasih lebih dari 7 hari. Nah, cara aktifin fiturnya di sini pilih 7 hari aja. Jangan sampai lebih dari 7 hari. Ya udah, kita authorize, kita save. Nah, tanggal berlakunya cuma 7 hari aja. Tinggal copy, tinggal manage, tinggal simpen dulu. Nah, kalian tinggal copy, kirim kodenya ke mereka. Kasih 7 hari aja. Kalau misalnya ada seller yang minta kode iklan itu 180 hari atau 365 hari, kalian minta dibayar untuk kode iklannya. Kode iklan yang kalian kasih ke mereka itu dijadikan sebagai uang. Saya mau memberikan kode iklan selama 1 tahun, kalian minta 5 juta, 10 juta, terserah. Kalian mau minta berapa, sesuai dengan value akun kalian, sesuai dengan penjualan secara organiknya, kalian tinggal kalibrasi sendiri aja. Misalnya penjualan kalian sehari komisinya itu bisa sampai 300.000. Kalian kali 360 hari, kalian minta duit segitu, jangan mau rugi teman-teman. Karena seller-seller yang sekarang itu emang dari Cina daratan ini licik banget. Otaknya itu benar-benar otak penjajah. Dan mereka itu maunya untung sendiri gitu. Tanpa memikirkan kerja keras kalian bikin video, edit video, voice over. Pokoknya usaha kalian tuh nggak ada artinya. Nah, kalau model-model seller seperti itu, kalian misalnya dimintain 365 hari. Itu kalian minta cash aja. Misalnya kalian sehari dapat komisi 150.000 dari produk itu, kalian kaliin aja 150.000 dikali 365. Jadi kalian kasih tahu aja, terbuka aja sama mereka bahwa kalau saya ngasih kode promosi itu berbayar. Saya nggak mau kasih kode promosi gratis karena kalian jelasin banyak kecurangan. Kalau kalian iklanin, seller-seller banyak yang ganti produknya, akhirnya kita nggak dapat komisi. Jadi dengan concern seperti itu nanti mereka bakal tobat, mereka akan mulai berbenah gitu. Dan sebenarnya TikTok itu sebenarnya harus ngeganti ya, harus dievaluasi lagi tentang fitur iklan dari seller. Harusnya kalau video kita diiklanin, ya udah pure video kita yang diiklanin tanpa merubah produk yang ada di etalase video kita. Karena kalau mereka iklanin dari seller, kita kasih kode busnya, mereka itu bisa ganti produk yang ada di sini dengan etalase lain, bahkan dari toko lain yang punya mereka juga gitu. Jadi sesampah itu, selicik itu cara orang-orang ini teman-teman. Jadi kita harus mulai berpikir kritis, jangan takut, jangan mau dijajah, jangan mau diperbudak sama orang-orang seperti itu. Kita bikin konten, ya udah kalau mereka minta kode iklan selama 1 tahun, ya udah kalikan.
dikalikan 100.000 atau dikalikan 200.000 sesuai dengan komisi yang biasa kalian dapat sehari gitu. Kecuali seller-seller yang emang sudah terpercaya, misalnya kayak Mixio, kayak Philips, itu bisa dibilang terpercaya. Kalau kita kasih kode iklan, mereka tidak akan pernah mengecewakan kita gitu. Tapi ada kalanya mereka juga bisa mengecewakan. Tapi menurut saya, kalau kalian ngasih kode iklan, itu jangan dikasih setahun, kasih seminggu aja. Nanti kalau mereka udah ngabarin, kode iklannya udah habis, tolong kirimkan saya dan diperpanjang, kalian minta bayar aja. Seperti itu. Jadi nggak bisa teman-teman, konten kalian yang udah kalian capek-capek bikin, konten kalian yang udah kalian effortnya setengah mati buat bikin dan bisa viral itu, kalian nggak uangkan. Kalau mereka minta kode iklan 7 hari, kalian kasih tuh harganya. Untuk 7 hari saya kasih harga per hari itu 150.000, 100.000, 50.000, terserah kalian. Sesuai dengan value akun kalian. Jangan mau digoblok-goblokin, jangan mau dijajah sama orang yang datang ke negara kita, numpang jualan, nyuruh kita bikin konten, promosiin produk mereka, dan kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Nggak usah teman-teman, jangan bodoh jadi orang. Kita harus melawan dengan cara seperti ini. Dan itu yang ditunjukin sama Om Ken di video-video beliau ini. Beliau ngajarin kita untuk melawan, jangan mau dijajah lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sering dimintain kode iklan itu, kalau bisa diuangkan kode iklannya. Misalnya minta 1 tahun, ya udah, kalian tinggal kali 50.000 kali 1 tahun, 100.000 kali 1 tahun. Kalian harus bayar segitu untuk kode iklan dari konten saya. Karena konten ini saya buat dengan penuh kerja keras, saya cari idenya, saya syuting sendiri, saya isi voice over, ide konten itu. Jadi kalian harus menghargai jerih payah kalian bikin konten seperti itu. Jadi jangan sembarangan ngasih kode iklan. Kasih 7 hari aja, kasih 2 minggu, kasih sebulan, nggak apa-apa. Cuma kalau lebih dari itu jangan sampai kalian pengen dikasih, karena orang-orang licik dari Cina daratan itu emang separah itu teman-teman. Jadi separah itu. Ini saya nggak rasis ya, tapi saya rasis ke seller-seller yang ada di TikTok. Yang curang gitu, yang sering melakukan praktik-praktik kayak nurunin komisi, pas dikasih kode iklan produk kita diganti dengan produk yang lain. Jadi seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang join TikTok affiliate. Jangan lupa untuk terus berusaha bikin konten original, banyak ikhtiarnya, banyakin ibadahnya, perbanyak berdoanya. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman konsisten bikin konten original, ngupload setiap hari, kemudian riset produk dan belajar untuk trik-trik lainnya yang udah saya sampaikan di channel ini, insya Allah teman-teman bakal bisa mendapatkan penghasilan konsisten di TikTok affiliate. Jadi perbanyak sedekahnya, hindari maksiat, banyakin ibadahnya, pokoknya jalur langitnya dikencengin, ikhtiarnya dikencengin. Pasti teman-teman bisa sukses dan mendapatkan apa yang teman-teman pengen sejak lama di TikTok affiliate. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.